Siap. Ya. Oke, buat Pak Rasman saat ini. Iya. Kan untuk masuk firman. Ya, kita nyanyi dulu satu lagu lagi ya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Sekali lagi curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di hidup kami. Mujizat terjadi di hidup kami. Terpujilah Tuhan, Raja segala raja, Maha mulia, Maha kuasa, penguasa pengendali alam semesta dan bumi. Kami sembah, kami tinggikan nama-Mu, nama di atas segala nama. Segala lutut berteduh, lutut di bawah kaki. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja yang akan datang. Kami bersyukur memuji nama-Mu, kami muliakan Tuhan yang memilih. Haleluya, kami bangga jadi milik-Mu ya Tuhan, yang Kau persiapkan masuk dalam hati perjamuan kudus-Mu. Oh, haleluya, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yehova. Ini jam kasih tolonglah ditukarin tuh. Haleluya. Haleluya. Urapi kami semua ya Tuhan, urapi kami semua. Tubuh jiwa roh kami mampu menerima pesan-pesan firman Tuhan pada malam hari ini. Seberapapun kami yang hadir Tuhan, memberkati kami. Tuhan, urapi setiap kami menjadi wadah yang berkenan dan layak menerima setiap isi hati Tuhan malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin Ibu-Ibu. Amin. Iya. Langsung kita buka Alkitab kita di 2 Raja-Raja pasal yang ke-6. Dua Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, "Celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat?" Jawabnya, "Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." Lalu berdoalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya, supaya ia melihat." Maka Tuhan membuka mata bujang itu,
sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Ya, demikian pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Tema kita adalah melihat dengan mata Tuhan. Atau dengan kata lain, melihat dengan mata iman. Jadi bukan mata jasmani, tetapi melihat dengan mata iman. Ya, coba kita perhatikan lagi di ayat yang ke-15. Ayat 17, yang menjadi judulnya. Lalu berdoalah Elisa, ini yang menjadi judulnya. Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya, supaya ia melihat. Ya, itu yang menjadi judulnya. Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya, supaya ia melihat. Nah, Elisa ini punya seorang pembantu, seorang ajudan, seorang yang bisa membantu dia dalam semua aktivitas yang dikerjakan oleh Elisa. Nah, bujangnya ini, pembantunya ini, ternyata selama ini belum berpengalaman atau belum bisa mempelajari apa yang dihidupi oleh seorang Elisa. Makanya suatu saat ketika mereka, Israel, menghadapi sebuah tantangan yang sangat berat, ini ceritanya orang Aram atau Raja Aram pengen menyerang Israel, ya. Dan ceritanya di ayat-ayat sebelumnya, Raja Aram membuat sebuah mufakat, ya, mengirim mata-mata kepada orang Israel, bagaimana cara mengalahkan mereka. Jadi mata-mata ini dikirim ke Israel, tetapi Elisa tahu apa yang diperbuat oleh Raja Aram ini. Ya, seorang tentara Raja Aram ini berkata, apa yang dibicarakan oleh tuanku di tempat tidur telah diketahui, karena di Israel ada seorang abdi Allah yang namanya Elisa. Makanya Raja Aram ini kesal dengan begitu rupa, marah dia, makanya dia mengirim tentara yang cukup besar untuk menangkap Elisa. Ya, tentara, kuda, kereta dan segala macam hanya menangkap satu orang, ya, satu orang Israel, namanya Elisa. Makanya bujangnya ini waktu pagi-pagi hari melihat, lah, kok di sekeliling kita banyak musuh begitu. Ya. Di ayat ke-15 ada sebuah kata yang mungkin merupakan sering atau kebanyakan orang Kristen menggunakan bahasa ini, kata ini dengan versi lain, ya. Ada sebuah kata berkata begini. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, celaka tuanku. Nah, ini ada satu kata, celaka tuanku. Apakah yang akan kita perbuat? Nah, kenapa ada kata celaka? Nah, ini yang menjadi pertanyaan, ya kan? Kenapa ada celaka? Kenapa kalimat ini keluar dari kata seorang bujang Elisa yang sebelum-sebelumnya sudah membuat banyak mujizat? Nah, bujangnya ini tidak melihat apa yang dilihat oleh Elisa, ya. Yang dia lihat adalah musuh. Nah, makanya tadi saya bilang ini kebanyakan orang Kristen mungkin bisa sampai 80% menggunakan kata celaka ini. Ya, dengan versi yang berbeda, tapi intinya mana seperti ini. Celaka tuanku. Khawatir, takut, marah, tersinggung. Apalagi? Karena apa? Melihat dengan kacamata versinya dia sendiri, gitu. Yang dia lihat adalah musuh. Ya, di kalimat sebelumnya, kereta ada di sekeliling kota itu. Yang dia lihat adalah musuh dengan perlengkapan senjata yang begitu lengkap. Yang dia lihat itu akhirnya dia menilai, meresponi ya apa yang dia lihat dengan rasa
ketakutan. Akhirnya timbullah kalimat itu, celaka kita. Ya. Nah, ini kata-kata ini banyak orang Kristen, waduh, malapetaka ada di mana-mana. Waduh, kita punya utang. Waduh, penyakit ini, penyakit itu, segala macam. Waduh, suami saya kerja seharian, atau dia keluar kota, tidak pulang-pulang, misalnya sebulan. Waduh, ya, khawatir. Orang bersikap seperti apa, dia langsung tersinggung. Waduh, bagaimana segala macam. Ya, banyak persoalan. Intinya, jadi persoalan itu yang menciptakan kekhawatiran, ketakutan di dalam diri orang Kristen. Ya, celaka, khawatir, ya, takut, cemas, marah, tersinggung, dan lain-lain segala macam. Celaka, apakah yang akan kita perbuat? Tidak ada yang bisa diperbuat. Kenapa? Melihat dengan mata kepalanya sendiri, tidak melihat dengan mata iman, dengan mata rohaninya. Nah, sangat kontradiksi dengan Elisa. Dengan begitu tenangnya dia, dengan begitu santainya si Elisa ini berkata di ayat ke-16, jangan takut. Ya, kita sering udah mendengarkan ya. Ada 365 kata setiap hari ya. 365 kata jangan takut di dalam Alkitab. Artinya setiap hari berkata, mengingatkan kita, jangan takut. Jangan takut. Gimana nggak takut? Virus, sakit penyakit ada di sekitar kita. Gimana nggak takut? Besok mau makan apa nggak tahu. Gimana nggak takut? Ya, suami saya, istri saya, anak saya seperti ini dan segala macam. Gimana nggak takut? Tapi firman Tuhan berkata, jangan takut. Artinya apa? Tuhan punya kendalikan semuanya kok. Ya, kalau kita takut berarti artinya kitalah yang berusaha, kitalah yang membuat kita merasa bahwa kitalah yang menanggulangi semua masalah itu. Ya. Orang yang takut, orang yang merasa gagal, artinya apa? Bahwa dia sendirilah yang berusaha untuk melakukan pekerjaan itu. Bahwa dia sendirilah menganggap bahwa dirinya sendiri yang mampu, yang bisa mencari jalan keluar. Tuhan tidak ada. Banyak orang Kristen seperti itu. Banyak orang Kristen. Ya, ke gereja, iya. Melakukan ibadah, iya. Tapi takut. Ya, takut. Bukan takut, tersinggung, marah, cemas. Apalagi, segala macam persoalan hidup. Ayat 16 berkata, jangan takut. Kenapa Elisa dengan tenangnya bisa berkata kepada bujangnya, jangan takut. Ternyata Elisa sudah melihat dari sisi mata rohani. Tuhan sudah melihat dari mata iman. Jadi berkata, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka, yang menyertai musuh, yang menyertai tentara Aram. Ya, dengan senjata yang lengkap segala macam, Elisa berkata, jangan takut. Karena apa? Dia mempercayai dan dia melihat dengan mata rohani, dengan mata iman, lebih banyak yang menyertai dia daripada yang menyertai Raja Aram. Artinya, ya kita tenang aja. Artinya Raja Aram, tentara Aram, pasti kalah punya. Orang tentaranya malaikat-malaikat semua. Orang tua semua tentaranya, semua dari surga. Untuk menjaga Elisa. Nah pertanyaannya, tentara-tentara ini, tentara-tentara Tuhan ini, kita meyakini nggak sih bahwa ada malaikat Tuhan di sekitar kita? Itu pertanyaannya. Kalau kita ragu, kalau kita masih bimbang, kalau kita tidak percaya bahwa Tuhan melindungi kita, di sekitar kita ada malaikat-malaikat Tuhan, kita akan takut. Pasti takut. Kita akan cemas tentang hari esok, tentang masa depan, tentang anak-anak kita, tentang apa nanti yang terjadi, segala macam. Ya, karena kita nggak percaya. Padahal Alkitab berkata setiap hari, jangan takut. Itu yang pertama. Yang kedua, malaikat Tuhan ada berkeliling di sekitar kita. Alkitab yang ngomong itu, bukan Pak Pendeta yang ngomong itu. Tapi Alkitab yang berkata bahwa ada malaikat Tuhan menyertai kita setiap waktu. Bukan hanya malaikat, yang ketiga,
ada Roh Kudus bersama-sama dengan kita. Kita ini kan bait Roh Kudus. Kalau Roh Kudus ada di sini, masa iblis masuk ke dalam? Nggak mungkin. Iya kan? Kalau kita bait Allah, saya pikir nggak mungkin ada rasa takut yang berlebihan. Kalau takut-takut, ya takut-takut normal ya ada aja ya. Ada aja ya. Tuhan Yesus berdoa sampai keringat ada seperti tetesan darah, artinya takut gitu loh. Nah, ini dia berdoa kan supaya kalau bisa cawan itu lalu, tapi kehendak Tuhan, kehendak Bapa lah yang jadi. Iya kan? Nah, kembali lagi, Roh Tuhan di dalam diri kita. Saya mau mengingatkan kembali, hari-hari terakhir ini tanpa Roh Kudus, tanpa malaikat-malaikat Tuhan berkemah sekeliling kita, tanpa kita bisa melihat Tuhan, pasti kita jatuh, pasti kita takut, pasti kita cemas, pasti kita marah, pasti kita tersinggung, dan lain segala macam. Akhirnya kita bisa tertinggal, nggak ikut dalam pengangkatan. Ya, gitu. Jadi kita mulai malam hari ini, saya mengajak kita menyadari, kita nggak pernah sendiri. Ya, kita tidak sendiri. Ada orang merasa sendiri, ada orang merasa sendiri walaupun ada sekelilingnya banyak orang. Ada suaminya di sekitarnya, tapi dia merasa sendiri. Ada anak-anaknya sekelilingnya, tapi dia merasa sendiri, merasa gundah, merasa sedih, merasa apa gitu. Lah, Roh Kudus kemana, ibu-ibu? Roh Kudus kemana? Padahal Alkitab Perjanjian Baru berkata, Roh Kudus itu tugasnya untuk menghibur, mengingatkan, menuntun, mengajar kita, menguatkan kita, ya, dan lain segala macam. Apapun yang kita tidak bisa kerjakan, itu diambil alih. Roh Kudus siap untuk menolong kita. Jadi tidak ada alasan untuk berkata, saya ketakutan. Harusnya tidak ada. Saya mau berkata begini, ibu-ibu. Tuhan tidak pernah memprogram anak-anak Tuhan itu mengalami sakit. Ya, sakitnya sampai gimana gitu. Ketakutan sampai ketakutan itu menimbulkan sakit penyakit dan segala macam. Tidak ada itu dalam pikiran Tuhan. Lah itu penyakit dari mana? Ya itu tadi tuh. Mungkin Roh Tuhan udah tidak ada di dalam. Tidak percaya ada malaikat bersama kita, Roh Tuhan tidak ada di dalam diri kita. Atau mulut kita berkata, saya yakin dan percaya ada Roh Kudus, tapi tidak memfungsikan. Tidak melibatkan Roh Kudus, tidak pernah berbicara dengan Roh Kudus. Lagi masak, bisa kita berbicara dengan Roh Kudus. Lagi nyetir mobil, lagi kerja di kantor, kita bisa berbicara dengan Roh Kudus. Kita bisa berkata, hati saya lagi sedih, saya lagi kesal dengan suami. Tidak apa-apa tuh kita ngomong sama Roh Kudus, melatih. Akhirnya nanti setiap hari jadi terbiasa. Roh Kudus juga dengan leluasa berbicara dengan kita. Jadi tidak ada sebetulnya bagi kita ini jalan buntu gitu. Nggak ada jalan buntu. Walaupun kadang-kadang Tuhan dalam tanda petik ya membiarkan ada kesulitan-kesulitan tertentu. Tujuannya apa? Mereka membuat kita semakin kuat di dalam iman. Gitu. Ya, kembali kepada firman ini, jangan takut sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Nah, Elisa berdoa kepada Tuhan supaya apa yang dialami, supaya apa yang dilihat oleh Elisa, bujangnya itu juga melihat. Ayat ke-17. Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya, supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujangnya itu, sehingga ia melihat, tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Luar biasa ya, dahsyat banget. Kita mengimani firman ini bahwa kita tidak sendiri. Saya pikir firman ini bukan hanya kepada Elisa, abdi Allah ini. Tapi setiap orang yang dipilih Tuhan, yang ditetapkan oleh Tuhan, dipercayakan Tuhan malaikat-malaikatnya, menyertai setiap kita, apalagi di akhir zaman ini, Bapak, Ibu, Ibu-ibu. Ya. Oh, banyak banget tantangannya. Bukan hanya dari godaan keinginan-keinginan, tetapi dari setan-setan di sekeliling kita, ya, pengen bikin kita sakit, bikin kita marah. Tiba-tiba kita marah, kesal lihat orang. Lah saya pikir kita langsung sadar,
Ini bukan dari Tuhan. Ini panah-panah si iblis pengen masuk gitu. Memanahkan panahnya, belum lagi orang sakit hati sama kita, tetangga kita mungkin pengen bikin sesuatu sama kita. Tetapi ingat ibu-ibu, malaikat Tuhan ada berkemah bersekeliling di sekeliling kita. Tujuannya apa? Melindungi kita. Wah, luar biasa. Menjaga kita gitu. Menyertai kita sampai apa? Sampai nanti hari hanya Tuhan datang pada kali yang kedua. Gitu. Jadi ada malaikat Tuhan bersama-sama dengan kita. Ada malaikat Tuhan bersama-sama dengan kita. Ada Roh Kudus bersama-sama dengan kita, bukan hanya bersama, tetapi tinggal di dalam diri kita. Gitu. Jadi tidak ada alasan sebetulnya buat kita takut gitu. Ya. Nah, kita mendengar sekarang ini kelihatannya sih Alkitab mulai tergenapi, ya. Nah, saya ikutin berita-berita tentang perang Rusia sama Ukraina ini, saya lihat, wah, ini luar biasa ini. Ya. Rusia menyerang Ukraina tanpa ada alasan yang jelas. Saya baca alasan-alasannya tidak masuk akal begitu kan. Ya, negara komunis menyerang negara Ukraina yang begitu kecil begitu. Tidak seimbang. Tapi coba kita melihat dari kacamata Tuhan. Ini maksudnya bumi ini, alam ini, atau ya kita ini mau dibawa kemana ini? Kita berada dalam zaman apa nih sekarang? Nah, kalau kita tidak bisa melihat dengan kacamata Tuhan, dengan kacamata iman, kita tidak mengerti firman, lah kita ketakutan. Bagaimana ini? Karena disinggung juga di dalam berita-berita itu ada sebuah tema bilang begini, kalau Rusia dengan Ukraina perang, apakah ini akan menjadi perang dunia ketiga begitu? Ada sebuah tema begitu. Wah, saya pikir wah bisa juga gitu ya, karena negara-negara Eropa pengen bersatu, belum lagi PBB dan segala macam, ya. Negara-negara adik kuasa pengen terlibat, singgung-singgung senjata nuklir. Joe Biden bilang saya tidak takut dengan perang nuklir, katanya begitu. Wah, seram juga saya pikir ini ya. Saya baca-baca berita itu, wah ini bagaimana? Tapi di sisi lain, ya, ini Tuhan punya kendali. Bagi Tuhan itu gampang banget untuk buat tertib, nggak usah perang, nggak usah segala macam. Tapi kalau Anda baca Alkitab, ya, pada hari-hari terakhir, nah ini kita melihat dengan kacamata iman, dengan pengertian firman yang kita terima. Ya, bahwa hari terakhir akan terjadi gempa. Ya, udah ini sekarang gempa udah di mana-mana ya kan? Hampir tiap hari kedengaran ada gempa aja sampai kita terbiasa nggak takut lagi gitu. Gempa, terus ekonomi digoncang kan? Belum lagi perang, belum lagi penyakit segala macam itu, penyakit sampar, penyakit ini segala macam. Ya. Sampai ada orang kasih nubuat sampai tahun 2027 akan terjadi beberapa seperti dinubuatkan di dalam kitab Wahyu, akan terjadi hukuman Tuhan untuk bumi, katanya begitu ya. Ya, benar atau tidak benar nubuatan itu, kita hanya mendekat kepada Tuhan dan kita melihat dengan kacamata iman. Jadi kembali lagi, intinya adalah yang saya mau tekankan dari ayat ini, dari kejadian-kejadian yang kita ikuti hari-hari ini, melalui sakit penyakit lah, melalui kejadian alam lah, melalui politik lah, secara keseluruhan bumi ini, kita melihat ini penggenapan Alkitab, dan kita melihat dari kacamata itu gitu. Nah, orang nggak mengerti semua apa yang terjadi ini, melihat ya udah karena berantem aja, karena ini menunjukkan kekuatan senjatanya lah, kayak ini segala macam. Tapi saya melihatnya dari kacamata iman. Alkitab sudah menuliskannya, dan ini adalah salah satu tanda di mana Tuhan semakin mendekat hari kedatangannya sebetulnya. Ya, ini sebuah tanda yang merupakan bahwa kita harus menyiapkan diri. Nah, kita menggunakan kacamata iman kita. Kacamata sebagaimana seperti yang Elisa alami dalam ayat-ayat ini. Ayat 17 berkata demikian, sekali lagi saya baca, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat." Maka Tuhan membuka mata bujang itu, sehingga ia melihat tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling kita. Saya mau bertanya kepada ibu-ibu, kalau kita melihat Tuhan di sekeliling kita,
Gitu ya, apa yang terjadi? Ya luar biasa ya Ibu, Ibu Ira. Apa yang terjadi? Tenang, Beberapa orang, ya Ibu, tenang. betul, tenang, sukacita. Ada beberapa orang melihat malaikat Tuhan begitu ganteng katanya begitu. Sampai dia sulit menggambarnya gantengnya itu seperti apa gitu loh. Ya, ganteng katanya begitu. Lah yang dilihat gantengnya bukan keperkasaannya begitu kan? Ya. Tapi intinya adalah lah malaikat ada, siapa yang bisa ngelawan? Nggak ada. Oh, luar biasa itu. Nah, nanti kita selesai ibadah ini, jangan lupa ibu-ibu, ada malaikat bersama kita. Ada Amin. bersama kita. Amin. Itu. Terus yang kedua, ada Roh Kudus bersama-sama kita di dalam kita. Jadi ibu-ibu yang ada mengalami kesedihan sekarang, mengalami sakit sekarang, mengalami apa lagi ya persoalan hidup. Ingat, ada Roh Kudus di dalam diri kita. Wah, itu luar biasanya begitu. Ya, Roh Kudus ada dalam diri kita. Tujuannya apa? Bukan supaya dia ada iseng nggak punya rumah di mana gitu, dia masuk dalam kita, nggak seperti itu. Tuhan bilang saya pergi kembali ke atas, ke surga, dan Roh Kudus akan diutus. Untuk tujuannya buat apa? Ya buat kita. Membimbing, menuntun kita, mengarahkan kita, mengingatkan kita, mengajar kita, dan segala macam. Ya, amin, ibu-ibu. Iya, luar biasa. Coba kita ke perjanjian baru. Di Kisah Rasul pasal yang ke-18. Kisah Rasul 18 ayat 9 dan 10. Kisah Rasul 18 ayat 9 dan 10, demikian firman Tuhan. Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan. Apalagi dikatakan di sini, jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau. Sebab banyak umatku di kota ini. Ada dua kata yang saya mau tekankan di sini, yang berkata begini, yang saya garis bawahi adalah jangan takut. Yang kedua, sebab aku menyertai engkau. Ambil kalimat ini, ibu-ibu, ya. Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Paulus dalam konteks ini kondisinya dalam keadaan sebetulnya tidak aman, ya. Orang-orang di sekelilingnya pengen menjatuhkan dia, menangkap dia, pengen membunuh dia dan segala macam, ya. Sebelum ayat ini dia sudah dipenjara dan dia dilepaskan lagi, dan dia dianiaya segala macam, tapi Tuhan bilang begini, jangan takut. Dikasih semacam garansi kepada Paulus. Tuhan berkata yang punya langit dan bumi, yang mengendalikan semua keinginan hati manusia, segala makhluk, takluk kepadanya. Dia berkata kepada seorang Paulus, jangan takut, sebab aku menyertai engkau di ayat yang ke-10. Ya, jangan takut di ayat yang 9, yang 10, sebab aku menyertai engkau. Kita bawa firman ini, ibu-ibu, kita selesai ibadah ini, saya mau katakan kepada kita, apapun kondisi kita malam hari ini, mungkin ada yang kena COVID ya, ya seperti kesaksian-kesaksian yang lalu-lalu, ada yang kena COVID, ya, udah dibawa santai aja. Tadi ngobrol-ngobrol sedikit ya Ibu Ira ya, masalah COVID ini, ya, saya pikir memang sekarang justru COVID-nya yang ketakutan. COVID-nya ngomong satu dengan yang lain berkata, udah kita balik aja. Kita balik aja ke tempat asal kita, katanya. Udah nggak ada yang takut manusia, katanya gitu. Ya, seluruhnya seperti itu. Ya, saya mau katakan begini, apapun yang terjadi, karena memang seizin Tuhan. Karena kita ingat firman itu, satu helai rambutmu pun jatuh,
Itu Tuhan perhitungkan. Ya elah, kita sendiri nggak perhitungkan satu helai rambut. Yang kita perhitungkan adalah beli cat rambut lah, supaya hitam dan segala macam kan. Tapi satu biji rambut kepala kita nggak mikirin seperti apa gitu. Tapi Tuhan katakan begitu gitu. Satu helai rambut maupun jatuh itu Tuhan perhitungkan. Artinya apa? Betapa berharganya, betapa Tuhan pedulinya atas hidup kita gitu loh. Apalagi sampai kita sakit, apalagi sampai kita nggak bisa bayar ini, nggak bisa bayar itu. Kuncinya yang saya pikir adalah datang aja kepada Tuhan. Tuhan, saya mengalami ini. Tuhan, saya mengalami ini. Roh Kudus tolong ambil alih. Roh Kudus, saya mengalami ini dan segala macam. Amin. Iya. Tuhan sudah jamin dan garansi setiap kita masing-masing, setiap pribadi masing-masing, saat-saat terakhir ini di dunia, di waktu-waktu yang sangat terakhir ini, di zaman-zaman yang di akhir dari sebelah akhir, Tuhan berkata, jangan takut. Aku menyertai engkau, kata Tuhan. Amin, ibu-ibu. Jadi sekali lagi, mari kita antusias, beribadah, berdoa. Nah, saya mau tekankan sekali lagi, saya mau ingatkan sekali lagi. Firman ini oke, luar biasa. Saya mau saya mengimani, saya kerjakan, saya mempraktekkan, saya percaya firman Tuhan, malaikat Tuhan bersama-sama dengan. Tapi Anda nggak pernah berdoa. Bagaimana coba? Anda nggak pernah berdoa. Saya pikir Roh Kudus dan malaikat Tuhan mungkin mulai menjauh itu. Ya kan? Jadi nggak bisa dipisahkan itu. Nah, kenapa seorang Elisa bisa benar-benar otoritas, perkataannya benar-benar luar biasa. Apa yang didoakan itu benar-benar terjadi gitu. Lah dia hidup bergaul dengan Tuhan, ibu-ibu. Dia bergaul dengan Tuhan. Luar biasa. Kita mungkin sok meyakini emosi, wah yakin saya, yakin malaikat itu bersama kita. Tapi nggak pernah berdoa, coba. Nggak pernah apalagi nggak pernah baca firman. Gimana? Ya, hari-hari terakhir ini saya pikir yang membuat mata iman kita semakin tajam, bisa melihat segala situasi apapun, kondisi kita, persoalan kita. Saya pikir kuncinya adalah bergaulah dengan Tuhan. Ya, seperti yang lalu-lalu saya ingatkan, ya, bergaul kariblah dengan Tuhan. Di Mazmur berkata, orang yang bergaul karib dengan Tuhan, Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Pernah nggak baca ayat itu? Di Mazmur ya, orang yang bergaul karib dengan Tuhan, Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Artinya apa, Bapak Ibu, Ibu-ibu? Kita mau berencana ini dan itu segala macam, Tuhan sudah tunjukkan. Kita mau bikin apa, mau bikin bisnis apa, mau anak kita mau sekolah di mana, mau lakukan ini segala macam. Tuhan kasih hikmat, Tuhan kasih petunjuk. Ya. Jadi sekali lagi, jangan bermimpi, ibu-ibu, malaikat Tuhan bersama kita, tapi kita tidak pernah berdoa, nggak pernah baca kitab, ya ibadah ogah-ogahan. Saya pikir tidak seperti itu. Ya, saya mengingatkan kita bahwa kita adalah orang-orang pilihan Tuhan, orang-orang yang dipercayakan, orang-orang yang sudah ditetapkan dari awalnya kita dipanggil Tuhan, ditetapkan sampai saat ini dipersiapkan Tuhan jadi penggantinya. Saya pikir yang menjadi bagian kita adalah bergaul kariblah dengan Tuhan. Sesering mungkin berbicaralah dengan Roh Kudus. Secara otomatis, walaupun kita tidak minta, tolong malaikat surgawi datang berkeliling di sekitar hidupku. Tidak perlu saya pikir seperti itu. Walaupun kita mungkin berdoa seperti itu sebagai ungkapan, ya kan? Ungkapan penyerahan kita, ungkapan kasih kita kepada Tuhan, ungkapan benar-benar kita percaya kepada Tuhan. Kita berkata, malaikat Tuhan bersama-sama dengan kami. Kami mau tidur tenang malam hari ini. Atau kami mau jalan-jalan rekreasi tahun ini. Tuhan menuntun dan menyertai perjalanan kami. Roh maut dijauhkan dalam nama Yesus. Udah, hati tenang udah. Tenang aja, apa? Karena malaikat Tuhan bersama-sama dengan kita. Roh Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Bahkan di dalam diri kita. Ada beberapa pengalaman saya dulu ya, waktu saya di gereja, membantu penggembalaan. Jadi, gereja kami dekat dengan rumah sakit.
Jadi kita sudah langganan nih mendoakan. Jadi kita kerjasama dengan rumah sakit ini dan kita mendoakan orang-orang pasien yang kerjasama dengan suster-suster itu, kita dipanggil untuk yang mau didoakan. Ada beberapa pengalaman saya mengenai masalah kepekaan melihat dengan mata iman seperti itu ya. Nah, jadi yang pertama yang saya doakan ini, saya datang ke sana karena Bapak ini meminta supaya anaknya dipanggil Tuhan. Ya, saya kaget juga gitu. Dia baru lahir, anaknya baru lahir. Bapak ini berkata, saya belum lihat anaknya. Kenapa dia panggil, kenapa dia minta supaya anaknya didoakan, dipanggil Tuhan begitu. Terus saya tanya, kenapa Pak? Begini, saya kasihan sama anak saya, nggak punya kepala. Yang ada cuma wajahnya doang, nggak ada belakangnya, nggak punya. Begitu. Dokter juga vonis anak ini tidak akan normal dan kemungkinan juga umurnya nggak lama seperti itu. Dan orang tuanya melihat ini kasihan banget gitu. Dan dia yang ditakutkan satu lagi, jangan sampai ketahuan ke publik, ke umum gitu. Nanti dari mulut ke mulut jadi ketahuan anak ini nggak punya kepala. Mungkin otaknya hanya seberapa persen begitu seperti itu. Nggak ada rambut. Jadi saya dibawa ke anak itu, saya lihat, ya Tuhan, saya sendiri ketakutan melihat anak itu gitu. Nah, saya nggak doa di tempat itu. Saya doa hanya formalitas di tempat itu. Saya kembali lagi ke gereja, karena dekat saya hanya jalan kaki. Saya ambil waktu, saya doa, saya coba tanya Tuhan, benar nggak apa yang diminta orang tuanya supaya anak ini didoakan, engkau panggil gitu. Lah Tuhan berbicara dengan jelas. Ya memang saya mau panggil dia begitu. Ya. Nah, tidak lama, mungkin 1-2 hari ada telepon lagi, anak itu sudah dipanggil Tuhan. Ya, saya harus katakan puji Tuhan, luar biasa gitu. Ini otoritas Tuhan yang berlaku. Nah, maksud saya apa, ibu-ibu? Sebagian ada orang berdoa wah segala macam, tapi nggak ada petunjuk, gitu. Berdoa mati-matian dengan secara emosional, teriak-teriak dalam nama Yesus. Tapi Tuhan maunya enggak seperti itu begitu. Ya. Ada satu lagi tetap di rumah sakit yang sama. Jadi ada seorang ibu masak Indomie sore-sore masih pakai kompor minyak tanah. Gitu kan? Masih pakai kompor minyak tanah. Meledaklah minyak ini, kompor ini. Kenalah semua badan depannya. Ibu ini masih muda. Ya, maaf kata dari payudara sampai ke perut segala macam itu kulitnya terbuka. Saya melihatnya, aduh Tuhan, saya tidak kuat melihat itu. Dia mereka nggak minta saya untuk dipanggil Tuhan, enggak. Cuma saya doakan Tuhan, aku mohon belas kasihan-Mu apa yang Tuhan mau. Nggak mungkin sembuh, saya lihat nggak mungkin sembuh dan kulitnya nggak mungkin, karena kulitnya udah pecah, berserpihan begitu. Nggak bisa lagi. Dia diisolasi sedemikian rupa. Saya juga masuk ke sana dengan begitu ketat, harus benar-benar bersih ke tempat itu pakai jubah yang ada di rumah sakit. Nah, saya balik dari situ, saya lagi berdoa di kamar di gereja, pastori. Tuhan, saya melihat ibu itu, saya tidak tahan, saya bilang begitu. Ini bagaimana ini? Saya dapat petunjuk Tuhan. Ya, saya dapat petunjuk Tuhan. Saya mau angkat dia. Saya mau panggil dia. Saya bilang, Tuhan, ambillah dia secepatnya. Saya bilang begitu. Karena saya benar-benar doa, saya nangis di situ. Karena saya nggak lihat, saya nggak tahan lihat orang ini, ibu ini masih muda. Ya, masih muda ibu ini. Nah, kenapa saya singgung kesaksian ini? Berdoa dengan petunjuk Roh Kudus. Ya, di Roma pasal berapa itu? Ya, berdoa 8. Iya, 8 ayat 26. Iya, pintar. Luar biasa Ibu Ira. Ya, berdoa sesuai dengan maksud Roh Kudus. Luar biasa itu. Ya. Mungkin Ibu bisa bacakan ayat itu Ibu di Roma 8? Ya. Roh sendiri berdoa dengan keluhan
dengan Keluhan-keluhan tidak terucapkan itu kan? keluhan yang tidak terucapkan. Ya, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah Iya. dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Luar biasa. Amin. Amin. Iya. Suka Efesus 3 ayat 20. Apa itu Ibu? Coba baca lagi apa? Atau Ibu langsung sebutkan saja? Segala kemuliaan hanya bagi Dia yang sanggup melakukan jauh lebih daripada yang kita doakan atau pikirkan, sesuai dengan kuasa-Nya yang bekerja di dalam kita. Amin Ibu. Tadi di Roma pasal yang ke-8 itu maksudnya apa? Kita mendoakan sesuatu. Maksudnya kadang kita nggak ngerti harus berdoa bagaimana, tapi keluhan-keluhan ini sampai kepada Allah yang tidak terucapkan dengan kata-kata, tetapi mungkin dengan bahasa yang air mata atau Iya, bisa isi Ibu. hati kita Tuhan membaca lah. Jadi seperti ini. Kita dipercayakan Tuhan menjadi pendoa syafaat, ya seperti yang kita lakukan di bawah pembinaan Ibu Elia, kita menjadi pendoa syafaat. Kita berdoa dengan sedemikian rupa, tapi yang kita doakan adalah itu sebetulnya beban dari Roh Kudus. Roh Kudus itu bersatu dengan kita, akhirnya kita sampai kita menangis, kita terseduh-seduh dengan mendoakan satu pokok doa, itu adalah beban Roh Kudus yang ditempatkan dalam diri kita sampai kita benar-benar sungguh-sungguh berdoa. Dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Sampai kita air liur mengalir, air mata mengalir, campur semuanya, itu duka Roh Kudus. Luar biasa itu. Sampai seperti itu. Nah, satu lagi saya pernah mendoakan seorang, ini benar-benar dihajar Tuhan, disiplin Tuhan. Saya bilang anak rohani ini, walaupun dia umurnya lebih tua dari saya. Satu keluarga ini terlibat Gunung Kidul gitu. Jadi cari kekayaan ke Gunung Kidul dan segala macam. Pokoknya dia kaya, punya rumah di mana-mana, punya fasilitas segala macam, ada villa di puncak segala macam. Singkat cerita, dia terpuruk sampai dia mengalami sakit, sampai dia ngontrak. Dihajar Tuhan sedemikian rupa. Kenapa Tuhan mencintai beliau? Sampai suatu saat, ibu-ibu, dia hanya punya satu mobil, satu-satunya mobil kijang butut. Ya, itu aja transportasinya. Nah, singkat cerita, dia ke gereja, ya, di gereja kita waktu itu. Pulang gereja, mobilnya sudah tidak ada. Waktu saya dengar cerita itu, suatu saya dengar kabar itu, dia tidak punya mobil. Padahal dia di gereja, mobilnya dibawa orang gitu, hilang. STNK ada di dalam mobil itu lagi. Ya kan? Waduh, Tuhan kok begini gitu loh. Tapi itulah cara Tuhan mendidik seseorang. Semua apa yang didapat dari Gunung Kidul itu, semua kekayaan yang didapat yang bukan dari Tuhan, dibasmi habis, dipukul habis-habisan. Nah, saya berdoa lagi, ibu-ibu. Saya masuk kamar, saya doa, Tuhan, please. Nah, seperti makanya Ibu Ira tadi itu singgung di Roma pasal ke-8 ini. Saya nangis terseduh-seduh, saya nangis, saya bayangin Bapak ini, dia udah sakit, jalan juga tertati-tati, ngontrak, terus istrinya jual kue, segala macam, pesanan orang, segala, itu aja kerjanya. Mobil satu-satunya, mobil kijang butut diambil orang. Terus Tuhan bilang apa sama saya? Ini yang membuat saya tenang, ibu-ibu. Sebutkan nama saya, Rasman, dia bilang begitu. Itu saya yang kerjakan itu, kata begitu. Kamu nggak usah nangis. Saya yang lakukan itu, kata Tuhan. Aduh Tuhan, dia udah menderita sedemikian rupa. Saya bilang begitu. Tuhan bilang, enggak. Memang dia harus suci dan murni di hadapan Tuhan. Luar biasa, beberapa bulan kemudian dia dipanggil Tuhan. Saya yakin percaya, dia masuk bersama-sama dengan Tuhan. Luar biasa. Jadi ada suara kencang. Oke, dikecilin dulu tuh. Ya, oke. Di-mute aja. Iya. Ya. Oke. Sebelum bisa selesai, saya ingatkan kembali kepada kita, ibu-ibu, tidak ada alasan bagi kita untuk ketakutan. Tidak ada alasan bagi kita seperti kita sendiri, seperti kita tidak punya jalan keluar dan segala macam. Firman Tuhan mengingatkan kita kembali pada malam hari ini. Mari kita pakai kacamata Tuhan. Mari kita pakai kacamata iman. Ya,
Ingatkan kembali bahwa firman yang berkata, malaikat Tuhan ada bersama-sama kita di sekeliling kita. Roh Tuhan ya lebih besar, roh Tuhan yang ditempatkan dalam diri kita lebih besar dari segala roh apapun yang ada dalam dunia ini, di dalam dunia ini. Jadi tidak ada alasan sama sekali untuk kita takut, untuk kita mundur di dalam perjuangan dalam menjalani hidup ini. Amin, Bapak Ibu. Jangan pernah lupa, jangan pernah lupa bahwa semua itu janji-janji Tuhan itu tidak akan terjadi kalau kita nggak bergaul dengan Tuhan. Jangan bermimpi, ibu-ibu, jangan bermimpi. Kita harus bergaul dengan Tuhan dan kita harus membaca Alkitab, beribadah kepada. Pokoknya cinta Tuhan aja. Dan kita akan mengalami hal-hal yang luar biasa dalam hidup kita ke depan. Saya pikir itu saja. Ya, Tuhan memberkati kita semua. Semoga kita diberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kembali kepada Ibu. Iya, puji Tuhan ya. Iya betul sih. Saat ini memang kita harus melihat dengan matanya Tuhan ya. Dengan mata Tuhan, kalau enggak kita akhir zaman ini akan banyak kelilipan. Bisa salah nilai, salah fokus, salah menilai. Inilah benar tadi kata Pak Rasman katakan, kita harus melihat dengan matanya Tuhan. Ya, jadi jangan sembrono, hati-hati sekarang. Karena anak-anak Tuhan ini enggak semuanya itu takut Tuhan. Ya, ada yang kompromi, ya. Ada yang takut Tuhan, ada ya ikut Tuhan ya ikut Tuhan, tapi ya ikut juga hal yang lain-lainnya juga. Nah itulah yang tadi mengejar dunia ya, sampai dia mengejar pantai selatan istilahnya dikejar. Udah dia tidak tahu itu kekayaan itu kemana dan dia juga pulangnya kemana ya, tertipu lah. Makanya pentingnya kita takut Tuhan ya, supaya kita Tuhan bisa melihat Tuhan dan Tuhan akan berbicara seperti tadi Pak Rasman katakan ya. Tuhan bicara, orang tuanya bilang anaknya biar dibawa Tuhan, ternyata Tuhan juga bicara memang mau dibawa pulang anak itu. Jadi, nah inilah indahnya kalau kita bisa mendengar suara Tuhan. Makanya jangan gagal fokus dalam segala sesuatunya. Amin ya. Nah, puji Tuhan. Ya, ya Pak Rasman terima kasih untuk firman-Nya ya. Kita melihat dengan mata Tuhan, dengan iman dan percaya. Kalau Tuhan bicara itu tidak pernah gagah, tidak pernah menakutkan, yang ada damai sejahtera, yang ada kekuatan ya, yang ada keberanian. Inilah ya Tuhan mau pada akhir zaman anak-anak Tuhan seperti inilah, sehingga tidak ditakut-takutin lagi oleh hal-hal duniawi, tidak ditakut-takutin lagi oleh orang-orang yang tidak takut Tuhan. Tapi mari saat ini kita harus peka saat ini pada akhir zaman ini ya. Puji Tuhan. Oke, saat ini saya akan kita ada pujian seperti ini kan ada lagunya ya. Bersama Roh Kudus ku melangkah, bersama Roh Kudus ku berjalan, bersama Roh Kudus ku bertahan hidup penuh sukacita. Nah, maksudnya apa? Hidup melangkah bersama Roh Kudus. Ya, hidup akhir zaman ini memang benar kita harus disertai dengan Roh Kudus supaya ada tudung, supaya tidak ada lagi menguasai kuasa-kuasa kegelapan. Tapi kalau kita terus melekat tadi kata hambanya, senangan firman, merenungkan firman, ada kekuatan. Ya, tidak ada intimidasi. Kenapa? Karena kita sedang fokus kepada Tuhan. Makanya akhir zaman ini waspada, hati-hati, orang yang suka gosip jauhin. Jangan kelilipan, jangan nanti ketularan kita, akhirnya kuping kita penuh dengan gosip, nggak bisa dengar suara Tuhan. Amin. Mari saat ini hidupkan firman ini supaya kita bisa mendengar suara Tuhan. Puji Tuhan ya. Nah saat ini saya mungkin membuka untuk ruang kesaksian, mungkin saya minta Bu Susan. Bu Susan? Ada kesaksian Bu Susan? Halo Bu Susan, belum ada suaranya? Ya, shalom Bu. Ya, silakan kesaksian. Ya, puji Tuhan, saya kesaksian untuk anak-anak saya ya, kira-kira 2 minggu sebulan lalu
karena ada yang meninggal dekat kita, mereka pergi ke orang meninggal. Saya juga sempat pergi ke situ. Kemudian pulang besoknya, salah satu anak saya, anak-anak mantu saya ini dites ternyata kena COVID. COVID. Waduh, langsung ya namanya dia punya anak ya, anak saya yang David itu. Karena dia punya bayi, punya anak kecil. Kemudian saya saya nggak panik, nggak apa, saya cuma datang sama Tuhan, saya cuma berdoa dan selalu saya bawa dalam doa. Itu dengan sendirinya dalam sebentar aja sudah sekeluarga semua kena, sampai si yang kecil, yang bayinya juga kena semuanya. Tapi di situ saya hanya menyerahkan sama Tuhan, saya percaya mereka ada dalam perlindungan Tuhan. Jadi saya cuma bilang mereka ya isolasi semuanya, dan luar biasa pertolongan Tuhan karena saya bawa dalam doa terus dan saya yakin dan percaya Tuhan akan menolong asal kita tidak panik, kita hanya berserah sama Tuhan, berharap sama Tuhan. Hanya dalam nggak nyampe 2 minggu semua pulih. Itu luar biasa banget. Luar biasa ya. Tuhan tuh luar biasa. Karena selalu saya cuma mengucap syukur. Saya bilang udah, yang penting muji Tuhan, mengucap syukur di rumah. Jadi nanti kemudian saya bawain makanan mereka. Jadi kita hanya berserah sama Tuhan. Karena percaya, yakin bahwa perlindungan Tuhan itu ya dan amin. Enggak. Yang penting kita percaya. Jadi bahwa hanya memuji Tuhan aja, saya bilang muji Tuhan sampai seindah tuh kena juga. Jadi semua itu kita berserah sama Tuhan dan luar biasa dalam 2 minggunya, yang enggak sampai 2 minggu pulih semuanya. Gitu yang ngucap syukur. Ya, dahsyat ya. Khususnya membuktikan bahwa Tuhan itu ada bersama ibu. Doa seorang ibu itu besar kuasanya ya. Kenapa? Karena kita Tuhan titipkan anak-anak ini, orang tua tetap mendoakan anak-anak, penting sekali ya, luar biasa ya buat khususan ya. Inilah membuktikan bahwa Tuhan itu ada bersama kita, cuman nggak lihat aja, tapi kita bisa merasakan bukti setiap kita minta doa, Tuhan nyatakan kuasanya. Amin ya, puji Tuhan ya. Di sini salam juga untuk Pak Sumarboko juga ya. Ya, salam Pak Sumarboko ya, mungkin mau bersaksi Pak Sumarboko. Salam Pak. Salam, selamat malam. Malam Pak. Ada kesaksian Pak? Jadi ada ngelayani lewat telepon dari luar kota. Ya, puji Tuhan ya. Bisa dengar saya? Bisa. Iya. Boleh sharing sedikit? Beberapa hari yang lalu ada seorang wanita sekitar 50 tahun, dia sakit diabetes, kena stroke, matanya sudah tidak bisa melihat, ginjalnya juga sudah sakit. Dia malah dilayani atau dilayani di rumah oleh mamanya yang umurnya 75 tahun. Dia bilang sama saya, Pak, saya enggak kuat. Ya sakit hati, saya rasanya sudah enggak kuat. Terus saya tanya, sebentar saya tak ngomong, Anda marah sama siapa? Ternyata dia marah sama papanya. Jadi umur 8 tahun ditinggal papanya karena punya will. Jadi wanita ini sangat sakit hati. Jadi 2 tahun terakhir dia betul-betul tidak bisa apa-apa. Akhirnya saya tuntun dia untuk berdoa. Ayo kita berdoa. Yang pertama adalah kalau kita marah sama orang, jangan buru-buru kita menyerah. Kalau kita marah sama orang, artinya kita mendengar, melihat sesuatu yang enggak enak, itu nabrak Amsal 4 ayat 23. Artinya kita tidak jaga hati. Orang yang enggak jaga hati, maka hatinya terbuka.
bagi roh-roh jahat masuk ke dalam hidup kita. Oleh sebab itu, wanita ini saya tuntun, ayo kamu jangan marah sama papa. Ya sudahlah, ayo kita minta ampun sama Tuhan, supaya diampuni. Orang yang diampuni, pasti kita diberikan pengampunan, dibenarkan, dilayakkan, diangkat menjadi anak-anak Allah, dan kita punya roh pengampunan. Habis itu dia ngampuni papanya. Setelah doa tanya gimana, lega. Tidak hanya itu saja, ternyata dia juga sakit hati sama suaminya yang kena will juga. Sakit hati sama temennya yang katanya naksir, tapi malah nyantet. Jadi wanita ini banyak sekali hal, tapi satu hal, Tuhan itu baik. Amin. Pada waktu kita minta ampun dan mengampuni orang lain, wanita ini langsung bisa jalan. Bisa jalan, bisa berdiri, enak. Tapi besoknya telepon lagi, Pak, saya sakit lagi, kenapa? Saya ingat bapak saya. Jadi ini salah satu contoh saja bahwa apapun yang kita alami, baik yang kita lihat, yang kita dengar, firman Tuhan berkata kita harus jaga hati. Kita gunakan kacamata Tuhan, yaitu kacamata roh. Kalau kita lihat sesuatu, pasti tidak enak. Tapi kalau kita melihat pakai cara Tuhan, maka kita belajar seperti Tuhan Yesus waktu di kayu salib. Dia berkata, Allah Bapa di surga, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Oleh sebab itu pada waktu kita memakai kacamata Tuhan, kita bisa membedakan mana kehendak Allah, mana kehendak dunia. Oleh sebab itu benar, kita harus mau menurut, seturut. Karena tadi dikatakan Roh Kudus menuntun kita untuk berdoa. Kadang-kadang kita tidak bisa doa loh. Tapi yang bisa kita lakukan adalah bahwa kita pertama kita minta Roh Kudus penuhi hatiku supaya firman Tuhan digenapi. Di mana ada Roh Kudus, di situ ada kemerdekaan. Kemerdekaan kita dimerdekakan dari rasa takut, rasa sakit, rasa tidak percaya, rasa bimbang, apalagi masa-masa Covid seperti ini. Orang tidak sakit tiba-tiba positif karena PCR. Ada orang satu keluarga, ya saya nggak usah nyebutkan di mana letaknya, dia sangat parno banget. Pernah ngajak makan saya, dia ngeluarkan tas, Pak semprot dulu Pak. Apa itu? Ini semprotan food grade. Jadi sendoknya disemprot, piringnya disemprot, gelasnya disemprot, dilap, semuanya dilap, mejanya, tempat duduknya disemprot. Kemarin kena COVID satu keluarga. Wah, stres sekali. Jam 1 malam dia nelpon, waduh Pak, saya stres Pak. Kenapa? Kami ketularan yang suka itu ngepel rumah. Jadi mereka itu ada pembantu yang keluar masuk, orang kantor sih sebenarnya, jadi dipercaya, dia ngepel, membersihkan, jadi cuman bagian belakang saja. Ternyata satu rumah kena. Wah, dia stres banget. Akhirnya dia gimana Bu? Terus akhirnya gimana? Tenang Bu, tenang. Ayo kita minta Roh Kudus memenuhi hati Ibu, supaya Roh Kudus memerdekakan dari rasa takut, memerdekakan dari rasa khawatir, memerdekakan dari rasa cemas, memerdekakan dari rasa panik. Inilah pentingnya. Roh Kudus itu luar biasa. Siapa Roh Kudus? Roh Yesus Kristus sendiri. Maka pada waktu kita mengatakan, tubuhku rumah Roh Kudus, hatiku, jiwaku rumah Roh Kudus, maka kita pun menjadi tenang. Hanya dekat Allah saja kita tenang. Di mana? Karena dia ada di sini. Demikian saja dulu Bu Elia. Yang lain kesempatan. Terima kasih. Tuhan. Ya, luar biasa ya. Itulah pengalaman bersama Tuhan ya Pak ya. Kesaksian banyak, luar biasa. Itulah indahnya kalau kita dekat dengan Tuhan. Ya, puji Tuhan Pak Sumamboko. Sama Maria, mungkin Ibu Maria mau kesaksian enggak? Puji Tuhan. Shalom semua. Shalom. Saya kurang lebih dalam hampir 1 bulan lah saya batuk. Saya batuk-batuk, ya yang saudara saya curiga saya pasti kena COVID gitu. Tapi saya selalu berkata enggak, saya enggak COVID. Tapi batuknya itu semakin jadi. Tiap kali tidur, mau tidur kayak ngerayap di leher. Itu batuk sama terus minum, batuk minum. Jadi semalam itu bisa 7-8 kali ke air. Jadi tidur keganggu. Lalu udah gitu, saya dikasih resep sama temen apa namanya? Kan gitu ya. Menantikan ya.
Morfin. Terus udah gitu saya coba ramuan apa kayak enak tapi tetap gitu nggak sembuh. Saya coba ke dokter, akhirnya dokter dikasih obat habis, batuk masih tetap. Jadi teman juga curiga, jangan katanya Maria pasti ini COVID. Enggak sih, saya bukan COVID, enggak, saya bilang. Pokoknya saya emang hati saya katakan enggak COVID gitu. Tapi tetap ini batuk nggak berhenti. Nah, saya udah doa, udah bermacam-macam, enggak. Kenapa nggak sembuh-sembuh? Nah, singkat cerita dalam ya 3 hari lagi mau menuju ke dokter satu lagi, ada yang dokter yang tiba-tiba ya kayak digerakin saya harus ke dokter mana ada dia agak jauh juga. Nah saya tuh sebelumnya tuh sebelum 3 hari mau ke dokter itu saya tuh kayak tiba-tiba kayak berpikir gitu bahwa dulu kok kalau saya doa untuk mengusir apapun dengan cepat mudah penyakit kabur, karena saya pikir saya kan bait Allah, rumah saya rumah doa. Lah kenapa ini kok bandel amat? Kok Tuhan COVID kayaknya lebih besar, batuk kayaknya lebih besar, umpamanya kayaknya ada virus nih, saya pikir virus apa saya nggak tahu, tapi ini kayaknya lebih besar, seperti lebih besar, tapi kan kok lebih besar, saya sambil dalam hati gitu. Lalu saya pikir, ya saya ingatkan, saya ambil gitar, saya doa, tapi di pas hari itu, pas kebetulan hari itu tuh saya kan bergerak langsung kayak ada satu roh yang perkasa tuh mendesak saya, diingatkan masa lalu saya bagaimana waktu untuk mengusir roh jahat itu bisa keluar. Nah tiba-tiba itu ada kekuatan 3 hari sebelum ke dokter yang satu lagi ini tuh. Saya doa langsung saya marah, doanya juga marahnya apa? Saya usir tuh roh jahat, saya bilang keluar, saya bilang virus-virus, kuman, sakit, penyakit apapun bentuknya, saya bilang tuh ya, ular, siluman, apa saya sebut pokoknya yang nyerang saya. Terus saya katakan juga, saya bilang terdasar penyakit gila keluar. Ini saya bilang ini rumah saya, tubuh saya adalah bait doa, dan lihat saya bilang di dalam diri saya ada roh Allah, kurang ajar lu ya, keluar, saya marah gitu. Tapi itu sudah gitu tangan saya ke atas kepala saya katakan, ada nama Yesus masih Elohim, kurang ajar lu ya, berani lu ya nyakitin, saya bilang gitu. Nah udah gitu saya pokoknya marah ke si setan itu, keluar sih ya, udah gitu. Akhirnya tiba-tiba kayak ada roh keluar gitu, saya tuh langsung kayak wah gitu, kayak muntah, tapi saya tahu itu kayak desakan roh tuh yang keluar 2 kali. Nah udah gitu udah saya memuji menyembah, terus udah gitu saya bersihkan rumah ini juga semua tidak ada. Pokoknya yang saya tahu kan kalau umpamanya ya ada roh atau apa kita nggak tahu, pokoknya apa ya saya sebutnya roh orang mati apa saya usir. Nah udah selesai udah aja. Nah tibalah istilahnya 2 hari lagi mau ke dokter. Nah tiba-tiba ke sana ke dokter tuh saya nggak tahu bahwa dokter itu jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Sering saya berangkat 5:30, saya pikir ya udah ke sana. 5:30 lebih ke sana, kok dokternya kosong, pasiennya cuma ada berapa, saya pikir gitu. Nah nggak tahu saya daftar, Pak saya bilang saya mau daftar. Udah daftar, oh ya, terima. Ya udah nggak tahu di dalam itu masih banyak yang harus diperiksa. Lalu kemudian ada orang lagi yang mau daftar tapi nggak diterima, dan orang itu desak juga tetap nggak diterima. Saya bilang puji Tuhan, Tuhan saya jauh-jauh nih, nggak kebetulan, Tuhan tuh emang udah persiapkan saya lewat dokter ini, gitu, dokter Bana ya, itu bagus banget, dia dokternya orang Kristen dan dia juga baik gitu. Akhirnya, nah udah saya nunggu ya lumayan, nunggunya juga 1,5 jam di sana gitu. Akhirnya pas terakhir saya pasien paling terakhir aja pokoknya, karena di dalam ruang pemeriksaan itu ada berapa orang nunggu di dalamnya ternyata. Terus akhirnya saya ke sana, pas diperiksa dokter dilihat, dokter tanya segala macam, dia bilang ya saya ngaku apa adanya seperti saya tadi udah saya katakan dari pertama ya, bahwa segala macam udah dicoba apa segala macam gitu. Akhirnya dokter periksa, terus udah gitu dia bilang, ini mah nggak ada apa-apa katanya gitu, di punggung periksa apa, nggak apa-apa ini si enteng katanya gini, ya resep ini beli obat sembuh, dia bilang, amin, saya bilang gitu ya, udah aja. Terus udah gitu saya akan di sebelahnya ada apotek obat ya, saya beli, nunggu juga lama juga di sana. Nah ceritanya singkat, malamnya langsung saya makan obat ya, dikocok itu. Emang obatnya tuh seperti tengahnya tuh di botol ada air, seperti ada gumpalan, tapi kocok harus kencang jadi bersatu seperti itu. Nah pada saat waktu diminum,
Saya bilang dalam nama Yesus. Terus diminum itu tuh kayak nyerang gitu, si obatnya nyerang ke yang gatal itu ke leher gitu. Nah, saya itu tuh langsung bisa tidur. Besoknya langsung sembuh total, puji Tuhan sampai sekarang saya sembuh. Ya itulah karena ternyata emang ada dorongan doa itu, saya percaya itu roh jahat itu udah keluar ya. Sehingga saya hanya bilang begini waktu mau ke dokter dalam hati, Tuhan saya percaya Engkau sudah menyembuhkan, tetapi saya mungkin fisik saya ini harus diobati. Saya bilang gitu, harus melalui para medis ini ya nggak apa-apa. Ini tapi yang percaya saya lewat doa itu udah keluar tuh si roh jahat. Tapi benar, puji Tuhan, hanya makan obat itu ya sembuh gitu, puji sampai sekarang. Itulah Tuhan luar biasa, Tuhan dimuliakan, Tuhan ditinggikan, asal kita tetap mengasihi Dia, mencintai, dan saya juga sadar dengan apa yang diizinkan Tuhan karena saya ada salah. Saya ke bawah lihat gambar yang aneh-aneh ke bawah sama teman, dari situ saya sadari, oh ya Tuhan, hampir 1 bulan, ampun tobat saya juga di situ. Ternyata Tuhan baik ya karena Dia mau datang, harus jaga hati, jaga mata. Nah itu saya ke bawah. Puji Tuhan itu aja Bapak Ibu. Saya Tuhan Yesus. Iya, luar biasa ya buat Maria, puji Tuhan, tetap bersyukur sama Tuhan. Makanya tadi kan mata ini untuk melihat Tuhan, bukan lihat yang aneh-aneh kelilipan ya. Akhirnya si jelek ini menunggangi kita. Puji Tuhan ya. Siapa lagi mau bersaksi ini? Josie mau bersaksi? Enggak. Josie? Belum dulu kan? Belum ya. Belum. Siapa lagi nih yang mau bersaksi? Ya. Siapa ini? Tini mau bersaksi? Enggak bersaksi ya. Oke ya. Ini harus bersaksi tuh ya. kebesaran Tuhan. Ini ayo kesaksian apa? Satu lagi nih, kesaksian apa? Ya, ini Bu sedikit Bu, bulan 2 minggu seperti yang dibilang Ibu Susan tadi, kan salah satu anak saya kan di tempatnya anak Ibu Susan. Ya, dia kan juga terkena Omikron. Sedang saya sendiri juga panas, dingin, batuk, pilek, bersin terus. Nah, terus anak saya yang laki-laki yang di Bekasi begitu juga. Saya khawatir banget karena dia di sana sendirian, takutnya kalau kena Omikron seperti kakaknya gitu. Nah, terus yang si kecil ini juga kena. Dan saat itu saya mau menghubungi anak saya yang laki-laki udah nggak bisa karena internet itu mati gitu Bu. Jadi semalaman itu nggak bisa tidur, kepikiran terus ya. Nah giliran pagi kan doa pagi itu Bu jam 4. Ya, kita jam 4. Nah di situ di saat shocking pertama itu selama 30 menit itu saya nggak mendapatkan apa-apa Bu karena pikiran saya ngerambian kemana-mana. Nah giliran yang kedua yang 3 minute pause itu yang 3 menit diam itu dikasih pilihan untuk meminta sama Tuhan, kasih daftar pilihan itu banyak. Tapi yang saya pilih itu cuma 2, saya memilih air kehidupan untuk kesembuhan saya dan keluarga saya Tuhan. Saya bilang gitu. Nah saat 3 minute pause itu saya bilang sama Roh Kudus saya nggak minta apa-apa kali ini. Saya sesuai iman saya hanya meminta air kehidupan untuk kesembuhan saya dan keluarga saya dan anak-anak saya yang sekarang pada sakit semua. Saya bilang gitu Bu. Habis itu kan berdiam diri selama 3 menit. Nah, di saat berdiam diri itu saya diperlihatkan air dari atas sana, nggak tahu dari mana datangnya, pokoknya dekat tebing tinggi sekali. Nah, di situ air terjun itu, nah saya sama keluarga saya, anak-anak saya mandi di situ semua.
rasanya enak, sukacita, adem, tapi ademnya itu enak gitu. Si badan saya yang tadinya panas dingin dan berat kaku gitu kan, jadi perlahan tapi pasti rasanya kayak enak, enteng gitu Bu. Nah itu setelah 3-minute pause itu selesai, saya ditanya sama Pak Gembala, ditanya apa yang di sini, siapa yang mau ngasih kesaksian, siapa yang mendapatkan sesuatu gitu Bu. Ya saya bilang saya mendapatkan ini Pak gitu. Terus Pak Gembala bilang katanya, puji Tuhan keluarga Ibu disembuhkan semua gitu. Itu siangnya saya ditelepon sama anak saya yang di tempat anaknya Bu Susan itu, kan dia yang bisa ngubungin anak saya yang laki-laki. Nah akhirnya kami berempat malah sama yang gede, berempat teleponan semua, semuanya sembuh Bu, sehat semua. Itu puji Tuhannya, semuanya sembuh. Saya langsung bilang, puji Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau telah mengabulkan permintaan saya. Saya bilang gitu. Terima kasih Tuhan, Engkau maha adil, Engkau maha mulia, Engkau maha kuasa. Engkau adalah Allah yang hidup, Engkau Tuhan penyembuh. Saya bilang gitu, terima kasih. Puji syukur hanya untuk-Mu Tuhan. Saya bilang gitu, nggak habis-habisnya Bu, karena tanpa pengobatan kami cuma minum botrek flu batuk gitu kan. Habis itu terus sama sekali nggak minum obat. Tapi Tuhan kita semua sembuh sampai sekarang. Kuasa Tuhan itu memang luar biasa. Kalau kita memang mau benar-benar mendekat sama Tuhan, apapun yang kita minta, Tuhan kasihani, Tuhan kehendaki, ya kita menerimanya. Amin. Kita mau tetap intim dan mendekat erat sama beliau gitu. Iya, puji Tuhan ya. Rasanya itulah buat ini ya, kita harus mendekat sama Tuhan. Kenapa Tuhan menunjukkan pada akhir zaman orang-orang benar ini doanya akan dijawab sama Tuhan. Karena Tuhan itu tidak tuli, Tuhan itu akan mendengar. Ya, kalau hidup kita benar, jangan takut ya, yang tadi Firman katakan, jangan takut kita ini untuk mendekat sama Tuhan. Tuhan akan bela kita. Ya, siapapun yang mencobai kita, Tuhan akan bela orang-orang yang benar. Nah, inilah puji Tuhan ya, doa orang tua besar kuasanya sehingga dijamah orang anak yang jauh juga semuanya disembuhkan. Itu kan Tuhan berkuasa. Puji Tuhan ya, waktu ini tetap memuji, mengucap syukur sama Tuhan, dia baik dan amat baik. Puji Tuhan ya. Oke, buat sama Bu Ira ya, mana ya, buat siapa ini? Bu Yati ya, ada Bu Yati ya, Pak Darmawan ya. Ya puji Tuhan Bu Yati. Shalom. Bu Yatinya enggak ada ya. Oke. Ini siapa nih? Iya. Oh iya. Oke, Bu Ira, mereka enggak ada. Ya, kita doa tutup aja saat ini ya. Kita doa syafaat. Saya minta untuk Bu Ade, silakan kita doa syafaat ya. Nanti doa berkat dari saya. Oke, silakan Bu Ade, kita doa syafaat. Mari teman-teman kita berdoa saat ini sama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk semua kebaikan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang sudah disampaikan. Tuhan, kami percaya dalam setiap kehidupan kami ada Tuhan. Tuhan yang mengepung kami, Tuhan yang memagari kami, Tuhan yang bertahta dalam hidup kami. Tuhan, dengan adanya Engkau bersama-sama dengan kami tidak akan pernah takut Tuhan, dan kami mau menyerahkan hati, pikiran, dan roh kami kepada Tuhan. Biarlah Engkau memimpin semua aspek di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami menyerahkannya karena kami percaya hanya Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Terima kasih ya Bapa.
Engkau paksakanlah rencanamu terjadi dalam hidup kami Tuhan, sehingga hal yang apapun yang terjadi kami tahu bahwa Engkau yang berkuasa, karena tidak ada sehelai rambut kami pun yang jatuh yang tanpa sepengetahuan Tuhan. Kami mau mengucap syukur untuk malam hari ini Tuhan. Terima kasih untuk saudara-saudara kami yang sudah bersaksi, yang sudah menyaksikan betapa Tuhan terlibat di dalam kehidupan mereka ya Bapa. Kami percaya biarlah melalui kesaksian ini membuat kami semua semakin hari semakin bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati persekutuan ini Tuhan. Urapi Bu Elia, jaga Bu Elia Tuhan, supaya setiap hal yang disampaikan dalam bibir mulut, perkataan firman dan juga nubuatan apapun yang Bu Elia berikan kepada kami, semua itu berasal dari Tuhan. Tuhan sendiri yang menyampaikannya. Bahkan Tuhan sembunyikan dia di balik salib-Mu Tuhan. Dan hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Rendahkanlah hatinya Tuhan serendah-rendahnya, supaya dia hanya bisa menjadi saksi dan menjadi berkat buat banyak orang. Berkati para asman Tuhan yang sudah membawakan firman di malam hari ini, Tuhan juga tambahkan kepekaan kepadanya Tuhan. Biarlah para asman Tuhan Yesus menjadi saluran berkat Tuhan, menjadi saluran firman Tuhan, dan dia berdiri kuat Tuhan di dalam Tuhan. Dan Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Engkau akan pakai dia sampai ke ujung-ujung bumi. Bahkan Tuhan akan memberikan banyak pelayanan-pelayanan baru yang Tuhan bukakan dan singkapkan bagi para asman. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk semua yang hadir pada malam hari ini Tuhan. Hamba tidak tahu sedang pergumulan apa yang mereka semua hadapi, tapi yang hamba percaya Tuhan, Tuhan pasti baik, dan Tuhan selalu baik bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang akan memelihara kami. Kami tolak segala tipu daya manusia, si iblis dan kuasa-kuasa kegelapan yang mengganggu kami Tuhan, dalam bentuk apapun juga Tuhan. Kami akan melangkah bersama dengan Tuhan. Kami akan melekat kepada pokok anggur yang benar. Dan kami Tuhan hanya mau memikirkan perkara-perkara surgawi Tuhan. Ajar kami Tuhan Yesus untuk menyerahkan dan memandang kepada Allah. Bahwa kami terbang tinggi Tuhan Yesus melewati segala badai yang ada. Karena Tuhanlah yang memegang kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Besok kami akan kembali beraktivitas. Tuhan tolong kami supaya dalam setiap kegiatan kami Tuhan Yesus, kami melibatkan Tuhan sebelum kami mengerjakannya. Dan pertemukan kami kembali Tuhan di waktu yang akan datang. Dan kami mau bertumbuh dan berbuah bersama-sama Tuhan. Terima kasih ya Bapa dalam surga. Bila ada yang sakit Tuhan di malam hari ini, Tuhan dengan darah Yesus Engkau sudah sembuhkan mereka semua. Engkau sudah memberi kekuatan baru, bahkan memberikan kesehatan baru bagi kami juga semua Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan Yesus. Amin. Amin. Haleluya ya. Ya, saya juga mau mengumumkan juga kemarin yang waktu khotbahnya Ibu Farida, ya, kenapa kita tidak ada di YouTube? Karena mereka minta ya untuk tidak ada di YouTube ya, minta dihapus. Jadi sama saya dihapus. Kalau misalkan saudara mencari itu enggak ada, karena permintaan dia jangan ada di YouTube ya, karena ya mungkin mereka belum siap. Jadi sama saya dihapus. Jadi bukannya kok enggak ada, bukan karena saya, tapi ini permintaan Ibu Farida. Jadi tolong ya, khotbahnya dia bagus, tapi sangat disayangkan karena dia meminta tolong, karena ya saya tahu dia udah ceritakan maksud dan tujuannya kenapa minta dihapus. Cuman saya udah tahu, nanti kalau misalkan sudah mau nanya sama saya tentang dia, nanti saya jelaskan lewat telepon ya kenapa dia minta dihapus gitu ya. Nah itu tujuannya. Jadi tolong jangan sampai salah paham. Ini semua untuk kebaikan dia juga ya. Nah jadi mohon dimengerti juga. Jadi puji Tuhan saat ini kita sudah selesai. Mari saat ini kita angkat kedua tangan ya, kita terima berkat dari Allah Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Amin. Tuhan akan memerintahkan berkat di atasmu dalam lumbungmu dan dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Kami percaya Tuhan Yesus dalam kasih anugerah-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kami terus menantikan engkau sampai engkau datang menjemput kami di atas awal-awal yang kedua kali. Mari saudara saat ini kita mengucap syukur di dalam Kristus. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Hanya sampai Kristus kami mengucap syukur. Mari saudara yang percaya kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.
Haleluya. Ya, puji Tuhan. Ya. Oke ya. Jadi ini aja, kita selamat malam buat Pak Budiono ya, Budianto ya. Selamat malam ya buat siapa nih, buat Ade juga ya, buat Pak Sumarboko, buat Pak Rasman, terima kasih firman-Nya ya. Tuhan Yesus memberkati. Matu Maria kesaksiannya, buat siapa nih, Sani, buat Ibu Darmawan, buat siapa nih ya, buat Josi ya, Bu Susan, semuanya, Ibu Sarah, Tuhan Yesus memberkati. Thank you Tante, ya. Makasih Pak Rasman. Iya, Makasih ya. Semuanya oke. Bye. Nah, oke, selamat tidur, selamat istirahat, sampai ketemu. Nanti minggu depan mungkin ada perjamuan kudus. Tolong masing-masing nanti kalau nggak ada perjamuan boleh dari roti atau biskuit ya. Anggurnya boleh, mau air putih boleh, kalau ada anggur nggak apa-apa, kalau bisa ada sirup juga boleh ya. Kita perjamuan kudus karena ini belum ada perjamuan kudus, jadi kita minggu depan mulai ada perjamuan kudus, dan nanti saya juga akan mencari tim ya. Tim ini yang aktif, tim ini yang memang sepakat nanti untuk pelayanan. Saya akan ambil beberapa orang yang sudah siap gitu ya. Tapi kalau misalkan belum siap, saya tidak akan angkat, tapi akan saya angkat untuk buatkan tim, karena kami ini belum ada tim, tapi tim inilah yang benar-benar kita siap, tidak lagi mementingkan diri sendiri, tapi kita sama-sama untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Amin ya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam semuanya. Oke. Yuk. Oke, terima kasih. Salam.